We need you back. I'm done hurting people. Starting tomorrow. Pemirsa Lencita, kali ini sebelah gue ada seorang laki-laki tampan rupawan Sompong lagi. yang dulunya pernah melewati beberapa fase yang luar biasa dan sekarang kelihatan dong tetap gaul tapi alhamdulillah banyak perubahannya. Kang Is kumaha damang? Alhamdulillah, apa kabar? Cium tangannya. Wah. Sampai jalan Kang Is deh. Boleh. Yang pertama sih pengen bertanya tentang biografinya Kang Is nih. Perjalanan hidup emang spesial lah dulu ya. Spesial ya. Mulai bandel tahun 77 dulu. Tahun 77. Fikri belum diniatin tuh. Belum diniatin ada. Pas beres SM SD. Ya nakalnya kalau keluarga ya lumayan lah ya. Lumayan pandang. Cuman isi aja yang nakal. Nakal jadi kabur-kaburan segala. Seserem apa tuh Kang Is dulu? Ya mungkin nakal berantem. Karena kerjaan dulu berantem, mabok, berantem, bacok orang, nusuk orang. Ya ketusuk juga pernah lah ya. Ya seimbang ya ketusuk-nusuk. Ya, siapa sangka sosok pria berjanggut ini namanya begitu terkenal di dunia hitam di Bandung pada era tahun 1980-an. Iskandar Syah Brian, dikenal juga sebagai Isbul atau Iskandar Bule. Di balik penampilannya yang kini telah banyak berubah, sosok pria kelahiran Beograd, Yugoslavia 52 tahun silam ini memang sudah begitu akrab dengan dunia kriminal. Ia bahkan sempat bolak-balik masuk lembaga pemasyarakatan. Meski sempat hidup di dunia kelam, Kang Is, begitu ia juga biasa disapa, memutuskan untuk merubah jalan hidupnya. Ia memilih untuk kembali ke jalan agama Islam yang dianutnya dan meninggalkan masa lalu kelamnya sebagai preman dan pelaku kriminalitas. 17 Januari 2007 adalah momen pertobatan yang akan terus diingat oleh Iskandar. Nah itu dari beberapa fase yang Kang Is lewatin, lingkungan Kang Is yang mendukung atau memang Kang Is pribadi yang menjerumuskan diri ke dunia hitam? Isi bandel masuk ke area itu. Memang Kang Is ya? Isi pengen masuk ke situ, nggak tahu mungkin kalau kata orang nggak ngerti kenapa yang udah harusnya gitu ya. Udah harusnya gitu jalan. Ya akhirnya malang melintang di jalan, masuk penjara lah, segala. Mungkin polisi udah bosan nangkepin dulu. Oh jadi kalau ketemu Kang Is di kantor polisi, Is kumaha ada mang? Oh ada. Saking seringnya bolak-balik. Ya apalagi tahun 80 tuh, waduh capek deh keluar masuk terus kerjanya. Itu udah nggak kehitung tuh? Udah nggak tahu udah pupuk gini mungkin. Berkasnya juga udah isi nitip berkas lu Is gitu. Kita ambil duduknya. Nyantai berantakan gitu. Nggak apa-apa Kang Is. Kalau duduknya sebelah Kang Is nggak ada yang berantakan, ada berasa rapi semua. Ya Kang Is, itu dari bener-bener lulus SD udah bandel sampai sekolah juga bosan katanya. Jadi tahunya sel kantor polisi itu kelas 4 SD. Sel polisi kelas 4 SD. Ini pertama tahu sel polisi 2 hari waktu itu bandel. Gara-gara apa tuh Kang Is? Dititipin sama orang tua. Itu kayak berarti orang tuanya Kang Is sudah kumaha deui Gusti. Dititipin ke kantor polisi 2 hari. Dititipin 2 hari, tapi sebetulnya itu bukan contoh yang baik. Dari situ jadi kenal sama preman-preman. Justru malah di situ. Pas saya lulus SD, saya kabur dari rumah. Kang Is, punten Fikri mau nanya. Tindakan kriminal yang paling parah yang pernah Kang Is lakukan dulu? Wah, udah jalanin. Boleh berbagi. Ngerampok rumah. Nodong mobil di jalanan. Jambret. Apa semua keburukan pernah dilakuin deh. Kalau juga pernah nodong mobilnya plat tentara. Mobil plat tentara waktu itu. Kan itu ada di kepala nih. Ini kalau gua todong nih mobil asik juga, gua pakai ngebut nggak ada yang nyegat polisi. Gua todong tuh mobil tentara tuh. Gua pakai ngebut terbalik mobilnya. Terbalik mobilnya, kualat sama tentara gitu. Nakal. Ngebegal pernah guys? Gue ngalamin segalanya sih dulu. Mobil dulu ya. Mobil mobil ya.
Jadi buat para begal motor, kalau lo masih pada kelakuannya begitu, kami saja yang begal mobil udah nggak gitu sekarang. Baru motor doang, elah. Sampai ada cerita Kang Is itu ada di satu daerah, katanya kalau udah mabuk di situ sampai keteper nggak ada yang berani mindahin. Itu gimana ceritanya itu Kang Is? Nggak ngerti itu. Mereka jagain aja mungkin. Dijagain apa takut tuh? Jangan mau bangunnya gitu. Yes, pindah gitu. Takut refleksnya langsung set. Kan bahaya juga kalau misalnya nggak. Nah Kang Is sampai akhirnya nih, nah ini video makanya Kang Is ada cerita bertemu dengan beberapa orang yang sedang itikaf dan mengajak Kang Is. Itu bagaimana ceritanya dulu Kang Is? Dia waktu itu tahun baru, malam tahun baru tuh mabok. Kalau udah mabok, mabok, terkapar. Nggak tahu lebih kurang 10 hari dari situ. Ada orang jenggot datang ke sekretariat. Saya ada tempat organisasi yang sudah datang. Terus mereka berbicara tentang agama. Ini capek juga ngebete. Ngomong aja nih orangnya. Habis tanya nih orang-orang, mau ngapain kamu ketemu saya? Karena selama ini kan orang-orang dari dengan nama agama, ormas agama apapun juga, mereka nemuin IIS bukan pengen IIS nih. Mereka pengen masak orang-orang IIS, kebutuhan masa mungkin entah partai entah apa. IIS tanya, akang-akang ini butuh saya, butuh orang-orang saya. Terus mereka jawab, saya nggak butuh orang akang, Kang. Saya butuh akangnya. Untuk apa ya, kita ngajak akang aja kita ke masjid. Ya mereka berbicara bahwa tentang kematian, tentang apa yang akan kita bawa nanti sudah mati, tentang bagaimana kasih sayang Allah dalam memaafkan. Jadi mereka berbicara tentang lebih banyak tentang kasih sayang Allah. Dari situ sangat kena banget ke isu bahwa gue bakal mati suatu saat. Ya Allah kasih pemikiran ke pikiran saya untuk mengingat hari nanti. Daripada kita mereka pergi, merenung nih saya sendiri. Akhirnya saya telepon tuh orang, mereka kasih telepon, Kang, mana yang mau itikaf di masjid, saya ikut deh. Ya telepon tuh datang saya ke sini nih, ke Madinah ini. Akhirnya ya saya ikut itikaf 3 hari sama mereka. Pertama sholat lucu juga, nggak ngerti wudhu kan. Jadi nggak ngerti wudhu waktu itu ya? Jadi ada suara adan, ya adan. Orang pada pergi sholat, duduk aja. Kan nggak enak orang sholat, duduk sendiri di masjid. Sholat deh, jadi wudhunya gimana, nyontek dulu yang sebelah. Nyontek ke yang sebelah. Nggak nanya karena gengsi ya tau? Orang pada wudhu kan gimana, nyontek aja. Nyontek. Pas lagi sholat ikut-ikutin yang sebelah. Ya, alhamdulillah, tapi kan Allah lebih berhak ya. Buktinya hingga hari ini masih ada di sini, walaupun masih salah-salah sholatnya. Ya tuh bisa. Itu luar biasa loh. Ketika 3 hari ini, ketika saya pulang 3 hari ini, berubah semua kehidupan saya. Dan juga semuanya berubah. Spontan 180 derajat, ya saya bilang berubah kehidupan saya. Dan pikir saya sendiri nggak ngerti. Sampai ada teman saya nanya, bahasa Sunda, Is, lu bisa gini gimana? Ya saya jawab, gua aja nggak ngerti bisa gini. Ada yang bertaruh. Berapa lama sih Is ada di masjid kan? Bertaruh mereka. Jadi bahan taruhan. Tapi kan di sini hak Allah lebih kuat ya. Alhamdulillah sampai sekarang insya Allah sampai mati ya Is ada di sini gitu. Pengen tahu lebih serunya akan seperti apa aja kemana-mana. Tetap di Lain Cerita bersama duo tampan. Sekarang kita langsung ada di ruangan Kang Is. Asik dong. Pengen tahu dong. Masuk makanya. Nah, Kang Is, kalau Fikri mau bertanya tentang sebenarnya apa sih ya faktor utama yang membuat orang masuk ke dalam dunia hitam sampai melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Ya mungkin untuk sebagian orang mungkin karena suasana lingkungan ya. Atau kondisikan atau dia ingin masuk. Dan ketika mereka masuk ke dunia hitam ini kan nggak akan jauh dari mabuk-mabukan. Ya. Mereka mabuk-mabuk situ ada obat, ada ganja, ada minuman, ada judi, ada apa antara lingkaran anak-anak gitu. Nah dalam kondisi nggak benar, otaknya lagi nggak beres gitu. Terus ngobrol-ngobrol pas duit nggak punya, atau mereka di antara mereka ada kalah judi. Yang paling gampang ya berperilaku tidak kriminal, entah ngejamret, apalagi begal. Tapi kan begal sekarang sadis kan, ada orang mati, ada ini udah di luar Di luar jalur ya, di luar jangkauan ya.
Bahkan yang Kang Is dulu lakukannya nggak gitu-gitu amat. Nggak gini-gini amat itu. Nggak sampai kita mesti ngebunuh orang ya. Nah terus kita kembali yang tadi soal begal-begal. Kadang-kadang saya berpikir ini memang dipolitisasi atau gimana ya? Ini pertanyaan tanda tanya besar juga nih ya. Karena dalam kondisi serentak, begal berkeliaran di mana-mana. Oke. Dalam kondisi Indonesia sedang hujan kanjering. Iya. Tahu muncul kejadian ini. Ada tanda tanya besar. Ada tanda jadi tanya akhirnya ada besar. tanda kutip ini. Tanda kutip. Sebenarnya bagaimana sih cara-cara untuk memperbaiki mereka atau mengarahkan mereka yang hampir menuju ke sana? Hampir menuju Ke dunia hitam. ya di sini satu keluarga, mungkin keluarga ciptakan satu suasana yang harmonis. Dan anak salah ini bukan harus divonis. Coba diraih, dirangkul dengan lebih manusiawi ya. Kadang-kadang kita di Indonesia ada satu prinsip yang kurang pas kayaknya. Apa tuh? Ketika seorang ayah berkata, saya ayahmu dan saya selalu benar. Oke. Saya ibumu dan saya selalu benar. Nah ini masalahnya ini. Jadi artinya apa kehendak ayah dan ibu, anaknya harus posisi salah. Iya. Coba kalau seorang ayah atau ibu dia berkata, saya ayahmu walaupun kadang-kadang saya salah. Tapi saya ayahmu. Dan dia harus berani mengambil sikap seperti itu. Ini punten ya Kang Is ya, bukan mau mengangkat luka lama atau membuat Kang Is merasa bagaimana, tapi pengen aja nanya, ada nggak penyesalan Kang Is waktu sekarang? Ya Dari kalau dulu yang kalau penyesalan pasti ada ya. Tapi kan kita nggak boleh larut dalam penyesalan. begitu Kang Is ya. Ya, kejadian kemarin ya udah ini anggap suatu hadiah dari Allah yang Allah sendiri nggak suka. Anggap Allah kasih hadiah agar stop kehidupan dunia. Walaupun hadiah itu Allah tidak suka. Dan yang lebih spesialnya lagi, alhamdulillah, ketika umur udah mau berhenti ini, Allah simpen di masjid. Ya tinggal hadiah terakhir nih. Ini Ya. hadiah terakhir dari Allah. Dibetahin di masjid. Dan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk Iis saja. Iis dulu mabok apa, tapi kalau mau tidur suka berdoa di Allah. Simpel nih, ya Allah, Iis pengen jadi orang baik ya Allah. Iis kan nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Alibata saja nggak ngerti dulu ya. Jadi sebagai motif ya Allah, Iis pengen jadi orang baik ya Allah. Ya Allah, Iis pengen jadi orang baik. Jadi Tapi dalam proses sekian tahun akhirnya ya Allah jabah. kalau tadi kita tempat di mana Kang Is menghabiskan sisa waktunya, kalau ini tempat Kang Is sekarang melakukan tindakan bukan kriminal, bukan. Udah jauh berbeda. Ini tempat Kang Is beribadah ya. Sekarang Kang Is tuh ngabisin waktunya di sini. Akhirul kalam, karena sebelahnya ada Kang Is yang sudah jadi ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah sok pada pulang. Mau berguru secara pribadi ini mah. Kalau curhat depan kalian nanti ketahuan belangnya saya. Kang Is, atur nuhun ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.